Apa sih artinya gegedo itu? Gegedo itu artinya dari bahasa Sunda, Bu, ya. Artinya ampas kopi sebenarnya. Ampas. Ini maksudnya Sobat Prima, malam ini kita akan berdiskusi mengenai budidaya ikan lele. Sobat Prima jangan salah paham ya, pengambilan video di malam ini berdiskusi mengenai bagaimana berbudidaya ikan lele dengan Poktan Gegedo yang ada di RW 03. Langsung saja kita bertanya-tanya dengan Ketua Poktan Gegedo RW 3 dan para pengurusnya. Assalamualaikum Pak Gun. Waalaikumsalam. Pak Gun, Ya. perkenalkan dong tentang Poktan Gegedo itu, kapan berdirinya? Ya, selamat malam semuanya. Poktan Gegedo berdiri dari tahun 2018 akhir dan mulai pengesahan dapatkan SK dari desa tahun 2019 akhir. Berarti ketuanya sendiri di sini Pak Gunanto ya? Ya. Pengurusnya dengan siapa saja boleh dikenalkan? Ya. Ini hanya berdua ini, bertiga atau ada yang lainnya? Ada yang lain. Ada yang lain. Kebetulan yang ada waktunya Berhalangan. ya. Saya tolong diperkenalkan. Saya perkenalkan sebagai saya Ahmad Rifai, untuk bendahara saya dan sekretaris saya Saudara Pian. Oke Sobat Prima, karena ini hujan dan kita tempatnya di outdoor, kita ganti tempat untuk berdiskusinya. Yuk Sobat Prima. Oke Sobat Prima, karena kondisi hujan, kita sudah ke tempat yang lebih aman lagi dan kita akan kembali lagi bertanya-tanya dengan Poktan Gegedo. Kembali lagi nih ke pertanyaan yang tadi Bang. Kenapa sih dinamakan Gegedo? Ya, Gegedo sendiri itu dari bahasa Sunda sebenarnya, artinya ampas kopi ya. Sebenarnya itu filosofi aja ya. Sebenarnya sih awal mulanya tuh pembentukan diberi nama Gegedo karena kita ini kan pemuda-pemuda yang kurang perhatian lah dari Kurang perhatian maksudnya apa nih? Kurang perhatian dan kasih sayang. dapat kita masukan kita untuk Perhatian dari mana nih? dari lingkungan, dari lingkungan sekitar. Oh, Karena jadi kita ngeliat sebelah mata gitu. ya langsung mata. Nah, dari situlah kita pengen nih ngebuktiin bahwa pemuda-pemuda sini juga bisa ngebuktiin untuk membuka usaha sendiri dengan modal yang minim tanpa bantuan dari lingkungan sekitar. Bisa berbuat sesuatu ya buat lingkungan biar juga. Oh berarti awal terbentuknya Gegedo itu karena pemuda-pemuda yang maksudnya belum punya pekerjaan, terus bersama lingkungan tuh dianggap sebelah mata, pas lagi nongkrong-nongkrong, yuk kita bikin suatu wadah yuk yang bisa menghasilkan tapi modalnya minim gitu ya. Jadi namakan Gegedo. Ampas, tapi sekarang bukan berarti ampas gitu kan? Mudah-mudahan enggak ya, sukses bisa memberikan edukasi ke yang lain-lainnya ya. Ini kan tentang budidaya ikan lele nih. Cara budidaya ikan lele yang baik, mulai dari pembibitan, pembesaran, dan pembuatan pakan lele itu seperti apa sih Pak, Bang? Kalau kita dari segmen pembibitan ya, kalau di lele itu ada 2 segmen. Satu pembibitan dan pembesaran. Berarti Gegedo ini di segmen pembibitan. Karena kita ngelihat prospeknya bagus dari pembibitan, tapi bukan nggak bagus dari pembesaran juga nggak bagus. Karena kita lebih fokus gitu ya. Satu lebih fokus, yang kedua dengan lahan kita seadanya, dengan modal minim kita. Oh berarti kalau sampai pembesaran itu lahannya juga harus lebih luas lagi ya dari. Cara budidaya yang baik dan benar, kita yang pertama itu memilih indukan yang berkualitas. Misalkan satu kita mengambil indukan dari balai perikanan dari Subang, karena kita ada kenalan sertifikat intinya dari indukan bersertifikat ya. Yang kedua ya mungkin karena sarana kolam, terus
kayak treatment air yang baik gimana. Berarti ini kalau sekarang lagi musim hujan nih, berpengaruh nggak nih Pak jadinya gimana? Sering dikuras apa gimana nih? Berpengaruh nggak pH-nya untuk si ikan itu sendiri kalau lagi musim hujan begini? Kalau masalah berpengaruh, kalau menurut metode dari kelompok teknik Gunung juga kita bagus. Yang penting kita diperhatikan cara pemberian pakan. Pakannya itu buat sendiri atau kita beli? Beli. Oh, jadi ini tidak membuat pakannya ya. Berarti kalau pembibitan itu kita beli indukannya dulu, tapi indukannya itu yang sudah tersertifikasi dari balai perikanan yang kebetulan diambilnya dari daerah Subang gitu ya. Oke. Nah kebetulan kan ini budidayanya ikan lele kan di dalam terpal ya. Nah misalnya ada sobat prima yang mau memulai seperti Poktan Gegedoh ini nih, untuk memulai bagi pemula membuat budidaya ikan lele itu seperti apa sih? Tips-tipsnya, langkah-langkahnya gitu supaya nggak gagal gitu. Gagal mungkin ya, tapi kok gagal yang lebih besarnya itu enggak gitu loh. Itu gimana tipsnya, langkah-langkahnya? Untuk pemula yang mau mencoba pembenihan bibit lele ini, untuk satu pasang indukan kita harus menyiapkan 8 kolam. Satu untuk pemijahan, yang satu lagi untuk penetasan, dan sisanya untuk pendederan. Dan untuk proses pemijahannya bisa saudara Pian yang menjelaskan. Untuk proses pemijahannya kita harus memilih indukan yang benar-benar matang gonatnya. Di kelamin. Matang itu kelamin. Ciri-ciri yang benar-benar udah matang itu kita nggak punya contohnya yang satu mah. Kalau buat ceweknya udah bengkak, kemerah-merahan kelaminnya. Kalau buat yang cowok bengkak sama tapi dia agak memanjang, kelaminnya nyampe ke sirip bawahnya. Jadi secara visual dilihat dari kelaminnya. Gitu. Oh, secara visualnya. Matang apa belum? Ya, udah usia merah-merahan, udah bengkak, berarti ini udah siap ya. Terus untuk proses pemijahannya kita biasa memulainya dari jam 5 sore. Harus waktunya jam 5 sore? Soalnya kalau lihat ikan lele itu masa kawinnya pemijahan itu dari jam 2 sampai jam 3 subuh. Mulai dini hari lah gitu. Makanya kenapa kita harus memilih dari jam 5 sore. Ya mungkin prosesnya itu paling lama itu 10 jam sampai 11 jam. Untuk masa perkawinannya. Pemijahan itu. Ya. Barulah kita pagi-pagi dilihat udah keluar telurnya apa belum, baru di situ kita bisa mengangkat indukannya. Barulah si telur itu dari kakaban itu kita pindah ke kolam. Maaf, kakaban apa ya? Untuk media bertelur namanya kakaban. Nanti baru diangkat. Disimpan di kolam penetasan. Si kolam penetasan juga airnya kita endapin minimal tuh 5 hari. Kenapa harus diendapin, Bang? Karena air di lingkungan Gunung Putih itu pH-nya agak terlalu tinggi, sampai 8. Sedangkan ikan lele itu butuhnya 6 sama 7. Oh, jadi pH-nya 6 dan 7. Jadi untuk mendapatkan pH 6 sampai 7 itu airnya harus diendapkan berapa hari? Minimal 5 hari. Pengendapan air minimal 5 hari, maksimal ya lebihnya nggak apa-apa. Terus kita pagi-paginya kita angkat, dipindahin ke kolam penetasan. 1 kali 24 jam, kalau suhu airnya bagus bisa langsung netes, maksimal 48 jam. Dari si telur itu? Dari setelur itu netes. Barulah kita mulai netes, kita pelihara. Jam 1 pertama awal kita ngasih pakan itu usia 3 hari. Baru kita dikasih pakannya cacing sutra. Barulah kita perawatan bibit silarpa nyampe usia 14 hari, sortir awal pertama memisahkan ukuran bongsorannya. Ukuran yang si bibitnya itu. Selama pengalaman budidaya ikan lele Poktan ini pernah nggak sih mengalami kegagalan? Apa saja sih faktor-faktor kegagalan dalam pembibitan ikan lele ini?
untuk pengalaman kegagalan sih pasti udah pasti karena kita ini merawat makhluk hidup kan. Asik. Benda mati. Merawat makhluk hidup ya. Untuk faktor utama yang paling sering terjadi di gegedot tuh kita terlalu cepat pemilihan indukan yang harus belum siap matang sudah dipijamkan, lalu pemberian pakan yang telat atau berlebihan, kebersihan kolamnya dan pH air. Cara perawatan air, Treatmentnya ya. itu yang utama. Kita logikanya air bagus berarti ikan bagus, air jelek berarti ikan jelek. Selain itu ada lagi? Ya kalau masa itu kan kita otodidak nih Bu. Kita satu siklus pemijahan itu kita kegagalannya ada aja gitu, kita menemukan, tapi kita itu jadi pelajaran buat kita. Cuaca juga bisa mempengaruhi. Ini kan musim hujan. Berarti gimana nih pembibitannya? Alhamdulillah mungkin buat siklus yang awal ini kita nggak ada kendala. Yang penting kita harus sering ganti air. Ganti air. Berarti kalau diganti biasanya berapa bulan sekali periodenya untuk treatment airnya sendiri? Untuk kita ganti air tergantung situasi di kolam. Biasanya kita paling 3 hari. Itu juga nggak semuanya diganti, paling 20% diganti, dibuang, baru air tambah baru 20%. Oh, ditimpa gitu ya, air buang beberapa persen langsung dikasih air lagi gitu ya. Nah sekarang untuk manajemen pembenihan dan manajemen pakannya serta manajemen pemasarannya itu seperti apa sih yang Gegedoh jalani sekarang itu? Kita kalau dari pembibitan untuk kita penjualan itu ada tergantung ukuran. Dari mulai ukuran 23, 34, 45, 56, 67. Oh berarti di ukurannya tuh dikelompokkan gitu ya? Untuk pemasaran kita ukuran 23 itu kita banyak konsumen dari buat makanan predator. Buat kalau ikannya ya? Iya. Predator. Kalau usia ukuran dari 56, 67 itu kita masuknya ke pembesaran, petani-petani pembesaran. Oke, makasih Bang Dun, Bang Pian, Bang Pai untuk waktunya. Capek-capek ditanya-tanya sama kita ya. Tadi juga sempat ada insiden itu, tapi nggak apa-apa ya Bang ya, sehat ya. Sakit tapi malu ya. Tapi nanti tolong bantu share ya dan dukung channel YouTube Desa Tanjung Udik. Karena channel ini kita akan berbagi informasi yang positif dan bermanfaat untuk sobat-sobat Prima. Terima kasih ya Bang ya waktunya. Oke Sobat Prima, demikian obrolan santai kita hari ini dengan Abang Gunanto, Abang Pian, dan Abang Pai, pengurus Pektan Gegedoh RW 03. Nantikan video kita selanjutnya dengan informasi-informasi yang menarik. Dan terus saksikan, jangan lupa untuk pencet tombol subscribe-nya dan dukung terus channel Desa Tanjung Udik Pemdes supaya kita tetap semangat untuk bersama-sama memajukan Desa Tanjung Udik tercinta. Sampai jumpa. Sampai jumpa.